bisa menahan air yang masuk ke dalam mulut. Kehadiran Allah SWT atas nikmatnya kita bisa berkumpul, kita bisa merasakan, kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya salat beserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab Allahumma shalli wa sallim alaihi. Marilah kita sama-sama panjatkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama, acara yang kedua sholawat Nabi, acara yang ketiga Mau'izatul Hasanah, acara yang keempat tadarus, acara yang kelima yaitu pembacaan Asmaul Husna. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca Ummul Kitab. Ada yang tahu Ummul Kitab itu apa? Surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah nama lainnya itu Ummul Kitab. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah. Rihlatu hadina hamalal islam lana dina wassalamu kaunu yuradidu amina wassalatullahi ala ladi wa kaunu yuradidu amina al-hijratu rihlatuha al-islam lana dina wassalamullahi ladi wa kaunu yuradidu amina wassalatullahi ala ladi wa kaunu yuradidu amina. Satu kali lagi. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina wassalamullahi ala ladhi wa kaunu yuradidu amina wassalamullahi ala ladhi wa kaunu yuradidu amina. Konsentrasi sama-sama. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak bakar. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Coba timnya laki-laki, yang perempuan diam. Tepuk puasa. Yang semangat. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Puasa. Iya, nilainya berapa ya? 1. Nilainya 60 lah, nggak kompak. Coba perempuan. 1, 2, 3. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak bakar. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Puasa. Iya, 100 kompak. Itu adalah Rasulullah sedang makan buah biji korma. Rasulullah SAW sedang apa ya? Makan buah biji korma. Setelah memakannya, kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, wahai sahabatku,
satu biji korma yang aku makan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu biji korma akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana biji korma didapat dan dikemanakan biji korma itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham boleh? Orang tak ulangi maning pada ada tidak. Ya, saat itu Rasulullah asbabun nuzulnya ya Pak. Ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW sedang makan biji korma sambil bersabda kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, satu biji korma ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana biji korma itu didapat dan dari mana dan dikemanakan biji korma itu dibelanjakan kampangnya. Itu ditanya. Kalau satu biji korma akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dengan umur kita? Ya. Umur kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai sebulan, kemana saja pada saat diberikan kehidupannya? Halo, Naswa, paham nggak? Nah ya iya mau berlepai, ya apa? Mau berlepai. Ya. Sambil mana tadi? Oh, di korma orang nampang ya. Ya banyak sih. Jadi usia kita diberikan umur oleh Allah, nah ditanya oleh Allah. Usia kamu apa? Kamu dolan baik dah, kamu gionan baik dah, kamu harap saja dah. Tanya Allah Subhanahu wa taala usia yang Allah bagi. Ya. Jadi anak-anak misalnya di sini sedang kuliah Ramadan atau misalnya usia kecil-kecilan, itu dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak insya Allah berkata Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu umur juga ilmu, yaitu adalah ilmu ini akan ditanya oleh Allah. Kalian sekarang belajar ya, belajar agama. Walaupun sedikit itu disampaikan kepada teman atau orang lain. Waligu'ani walau ayah sampaikan walaupun satu ayat. Ya, nanti sampaikan, itu kan kamu tak boleh nakal, kamu harus belajar sholat. Ini puasa aja nggak duduk-duduk, Ilan. Iya, jangan ditik, Iya, niru yang bagus Pak. Jangan jelek. Tugas kita, ya. Berhak walau karena orang sampaikan yang hak itu walaupun pahit rasanya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penggembala, apa aja? Penggembala yang begitu sangat di langit namanya terkenal. Ya, seorang penggembala bukan orang yang terkenal, bukan orang kaya, ya, tetapi di langitnya dia adalah terkenal. Dia adalah Awais Al-Qarni. Anak-anakku, kenapa Awais Al-Qarni itu adalah dia di langitnya terkenal? Karena dia sayang sama ibunya. Ya, karena apa aja? Dia sayang ibunya. Ya. Kedengaran enggak, Cak? Awais Al-Qarni itu adalah seorang pemuda penggembala kambing, tetapi di langitnya terkenal. Sampai Rasulullah SAW juga kepada dua sahabatnya, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, nanti apabila ketemu dengan Awais Al-Qarni, diharapkan bahwa dia bisa memohonkan ampun kepada keduanya. Artinya kalau ketemu dengan Awais Al-Qarni, sahabat mulia Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk diminta maafkan oleh Awais Al-Qarni. Paham nggak? Dan yang paling hebatnya, ya, Awais Al-Qarni itu setiap permintaan ibunya itu dia itu dikasih. Tetapi ada permintaan yang sulit oleh Awais Al-Qarni, yaitu ketika ibunya minta naik haji. Jaraknya kurang lebih 400 dari Yaman sampai ke Makkah itu kurang lebih 400 km. Sementara ibunya itu buta dan kakinya lumpuh. Ya, paham nggak? Buta, nggak kedengar, nggak bisa melihat dan kakinya lumpuh.
Kepada suatu saat kemudian Abis Al-Qarni memberi lembu kecil, tetapi lembu itu setiap hari dibawa lari ke bukit, balik lagi bolak-balik bawa lembu. Kata tetangganya, ini Abis Al-Qarni sudah raga, tahu raga? Kata tetangganya, Abis Al-Qarni udah gila, setiap pagi bawa pulang masuk, maksudnya pulang pergi, membawa lembu itu. Setelah kurang lebih 6 bulan, 8 bulanan, kemudian ada musim haji dan ibunya itu digotong anak-anak, ya, digendong oleh Al-Sarbani untuk pelaksanaan ibadah haji. Begitu sangat sayangnya ke ibunya, dan alhamdulillah perjalanan dari Yaman sampai ke Makkah itu berjalan dengan baik dan bisa menghantarkan ibunya untuk melaksanakan syarat-syarat haji. Tetapi ketika di Masjidil Haram, ya, Awis Al-Qarni dia mendoakannya itu ibunya saja. Kata ibunya, wahai anakku, kenapa kamu mendoakan saya saja, dirimu kamu gimana? Ya, coba anak yang soleh, ya, ketika mendoakan maka gambar daripada Rasulullah SAW, yaitu adalah anak yang soleh kalau berdoa harus disertai dan mendoakan ibunya. Tidak boleh doa sendiri, ya. Ibunya disangkut paut, ya. Paham nggak? Nah, ketika berada di Masjidil Haram itu Awis Al-Qarni mendoakannya ibunya saja, ya, sampai ibunya juga menangis sambil mengatakan, wahai anakku, kamu mendoakan untuk dirimu sendiri itu apa? Kata Awis Al-Qarni, wahai ibuku, kalau ibuku masuk surga dan doakan saya akan dibawa, diajak masuk dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tadi ayat tadi di surah Al-Qadus aluna yaumaidin alinain, dan kamu pasal ditanya. Jadi nanti ketika kita dibagikan oleh Allah SWT, kita akan ditanya oleh Allah SWT. Kita dikumpulkan in alena ya bahu, summa in alena kesabahu. Kita akan kembali kepada Allah dan kita akan dihisab oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua tentang ilmu, ya. Anak-anak, seorang muslim menuntut ilmu ini dari buayan sampai ke liang lahat. Ya, ada juga kewajiban seorang muslim, ada kalau boleh ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban. Jadi anak-anak itu menuntut ilmu harus wajib. Kalau nggak menuntut ilmu, ya namanya nanti mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang nah, sekarang ada nggak yang belum bisa baca Al-Quran? Nah, ada kesempatan untuk belajar. Anak-anakku yang bapak banggakan, suatu saat seorang sufi melewati sebuah kuburan. Sufi itu al-ibadah, melewati sebuah kuburan. Dan di dalam kuburan itu ada di antara kuburan yang cahaya sampai ke langit. Cahayanya sampai ke langit. Kemudian pada saat dia itu melihat kuburan sampai bersinar sampai ke langit, kemudian cari tongkat, ditancapkan di atas makam itu. Dan siangnya orang sufi itu mencari apa kehebatannya, ya, orang ini sampai makamnya bercahaya sampai ke langit. Kedengaran nggak? Cahayanya sampai kemana aja? Cahaya apa itu, dari mana cahayanya? Dari kemudian ditelusuri oleh seorang suami tadi, ya, telusuri dan ketemulah dengan istrinya. Kemudian orang sufi bertanya kepada istrinya, wahai si bunda, ya, atau apa panggil mama atau siapa, ya, wahai ibu, apa kehebatannya suami ibu sehingga makamnya bersinar sampai ke langit? Kata istrinya, wahai Pak Sufi, ya, Pak Supiono, ya, bukan, ya, Pak Sufi, dia itu tidak punya kelebihan apa-apa, tidak bisa apa-apa. Jadi seorang yang tadi itu ditelusuri tidak punya kelebihan apa-apa, cuma dia kalau malam itu menangis, ya. Membaca Al-Quran saja tidak bisa, tetapi ketika dia membaca Al-Quran sambil meneteskan air mata. Dan dilihatlah Al-Quran itu banyak tetesan air mata. Karena cintanya kepada Allah,
sayangnya kepada Al-Quran. Begitu setiap malam dia membuka terlebih dia tidak bisa membaca, dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tangisannya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan makamnya sampai bersinar sampai ke langit. Ya. Jadi walaupun kita belajar nggak bisa-bisa, tetapi Allah melihat kegiatan kita, melihat tinggalan kita, melihat perbuatan kita, melihat ucapan kita. Yang paling pertama di antaranya adalah ucapan. Ya, seorang muslim tidak boleh mengucapkan lirik anjing, nggak boleh. Ya, tidak kok. Yang biasanya karakter gande, ya, yang enak-enak aja itu ayam apa? Bangga tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tidak baik. Nah itu menjelekkan enggak? Bahasa itu bahasa yang disampaikan itu menjelekkan atau tidak? Kalau menjelekkan tidak boleh. Ya. Nah, yang bagus-bagus saja. Aduh, Rudy ganteng sekali ya. Alhamdulillah. Ya, aduh Najwa nakal sekali. Nah, ya mama. Aduh Nesa kata ini cantik sekali. Itu kalau misalnya kita merasa kaifa takfurna billahi wa kuntum answas, ya. Mengapa kamu ingkar kepada Allah padahal kamu dulunya mati? Fa ahyakum, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mati dihidupkan oleh Allah. Nah sekarang nih hidupnya ini ya, dihidupkan oleh Allah. Summa yumitukum, kemudian dimatikan oleh Allah nanti, ya. Jadi kita semua ini nantinya ada nggak yang nggak mati? Enggak, Allah aja. Ada nggak yang nggak mati? Ada, Allah aja. Nggak ada kecuali Allah. Kita semua akan mengalami kematian. Iya. Ya, makanya hati-hati. Tetapi mati dan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yumitukum summa yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ilaihi turja, dan kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan Allah inna alaina iyabahum, sesungguhnya kamu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu inna alaina iyabahum summa inna ilaina hisabahum, kemudian akan dihisab oleh Allah. Dihisab oleh Allah, diperhitung. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyadi radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangannya kebaikannya lebih banyak akan mendapatkan surga. Surga adalah kenikmatan yang luar biasa. Iya. Dan barang siapa yang timbangannya sedikit fa ummuhu hawiyah, ya, kamu akan dimasukkan ke dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah hawiyah itu? Narun hamiyah, ya. Ada api yang sangat panas. Api yang sangat panas. Panas. Jadi perhitungannya ada dua pilihannya, ya. Kalau Allah memberikan jalan itu dua, ya, di jalan yang lurus dan jalan yang mau pilih jalan yang lurus atau pilih jalan yang bengkok? Lurus. Jalan yang lurus diantara jalan harus taat kepada kedua orang tua, ya, dan nurut kepada ibu dan bapak guru di sekolah. Itu jalannya lurus. Tapi kalau jalannya tidak lurus, di orang tua berani yang disebut dengan namanya anak durhaka. Kalau kemudian misalnya di sekolah juga ribut aja, ya, itu suruh pak guru atau ibu guru tidak mau, nah itu jalannya jalan Masalahnya kalau bengkok terus sampai dewasa bengkok terus, pokok terus saya tanya, paham nggak? Pilih jalan lurus atau jalan bengkok? Bengkok. Lo, insya Allah akan mendapatkan surganya Allah. Amin ya Rabbal. Insya Allah mendapatkan surganya Allah. Amin ya Rabbal. Insya Allah mendapatkan surganya Allah. Amin ya Rabbal. Dan ingat. Gitu ya. Iya. Kita ini diuji oleh Allah itu, ya, diuji bukan hanya oleh Allah, oleh iblis kita menguji kepada kita semua. Makanya kita harus minta banyak permohonan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Sesembahan manusia siapa? Allah. Allahu Akbar. Yang keras, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Yonan baik orang mulai. Ya, sekali lagi Allahu Akbar. Udah terlalu padat ini masalahnya. Ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.